tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Insya Allah, Jati akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Anies Yusuf Kala, UAS, menampakkan jati dirinya sebagai pedagang agama. Kemarin di Hotel Grand Cempaka, nggak salah itu hotel milik Pemda DKI, ada acara Musyawarah Nasional Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, JATTI. Kalau saya bilang Islam Anda masih jauh lah dari kesempurnaan. Itu aja, terus terjadi di situ, datanglah seorang Anies juga datang. Ada perlu apa lagi? Dan saya lihat JAT ini itu nongol pas Pilpres. Dulu 2019 nongol pas Pilpres. Sekali lagi nongol dulu dukung Prabowo Sandi. Kok sekarang Anies? Kenapa kok Anda nggak kembali ke Prabowo? Kenapa kok dukung Anies? Harusnya kalau emang Anda tuh konsisten, Anda dukung Prabowo dong. Dukung apa yang disuarakan oleh Prabowo. Kalau Anda konsisten Islamnya. Nah di sini Anda cuma ingin memanfaatkan Islam untuk kuda politik aja. Anda seperti melihat pemerintahan Jokowi itu nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Mas saya bilang ini musyawarah kemarin Pak, musyawarah licik Pak, mengatasnamakan agama. Dan ada klaim-klaim alumni Timur Tengah yang mana? Jelasin dong Pak. Yordan beda, Mesir beda, nggak seafiliasi Wahabi. Kalau Arab betul, yang Anda juga lulusan dari Arab Madinah itu mungkin Anda afiliasi Wahabi. Jadi Anda nggak bisa mengklaim alumni Timur Tengah. Dan saya tahu banyak orang alumni Timur Tengah, nggak semuanya ikut di kelompok Anda. Saya tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Justru keberadaan Jokowi inilah status tahunannya untuk Indonesia. Kita dikasih presiden yang baik, yang aman. Hal ini saya yang bilang, mungkin 118 sosok. Siapa inilah Jokowi? Kita harus ikutin Jokowi. Fatwanya bukan khilafatul muslimin sesat. Oleh Islam, jangan suka Anda memprint mewakili. Jangan sekali-kali Anda tuh bertindak mengatasnamakan Esa, karena Anda bukan wakil Tuhan. Ini yang saya bilang mungkin 100 tahun itu apa? Sosok siapa? Inilah Jokowi. Kita harus ikutin Jokowi Pak. Bukan khilafah. Khilafah itu sesat dalam Islam. Jangan suka Anda mengklaim mewakili Islam. Jangan sekali-sekali Anda tuh bertindak mengatasnamakan Islam, karena Anda bukan wakil Tuhan. Anda bukan mewakili Islam yang sempurna, enggak ada. Yang bisa mewakili Islam semuanya, yang memiliki otoritas langit, itu adalah Rasul. Selainnya nggak boleh mengklaim, karena Islam Anda tuh belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Malah yang saya sedih, ada satu perkataan, teman musuh Anda itu, ya dia musuh kamu, musuh saya. Nah, kenapa saya bilang musuh? Jujur aja, bagi saya itu Bahtiar Nasir dan Somad itu musuh saya. Sebagai saya warga negara Indonesia, dan juga saya sebagai Muslim. Karena afiliasi Islamnya sesat, dan kedua, dia ingin mengganggu Pancasila, jelas-jelasan ingin mendirikan negeri khilafah. Yang saya heran, kenapa kok pemerintah Indonesia mendiamkan nih Bahtiar Nasir? Keluar-keluar berani, 2025 nanti khilafah. Berarti Anda mau melawan pendiri negeri ini yang sudah berjuang, ingin membangun negeri ini dengan falsafah Pancasila yang sangat hebat, bisa menyatukan. Anda terus terang, jelas-jelasan 2025 nanti khilafah. Berarti Anda mau melawan negeri ini. Jadi Anda jangan merasa klaim alumni Tunggal seperti mewakili semuanya, enggak. Banyak teman saya itu Mesir juga enggak ikut di situ. Dan orangnya cuma itu aja, enggak lebih dari 30 orang, 40 orang. Yang semua katanya dibilang tokoh, yang semuanya belum tentu bekerja buat umat Islam. Kok bisa dibilang tokoh? Jadi terus lagi Islam akan dijadikan kuda politik. Bahkan Nasib bilang nanti tahun 2025 yang lucunya, yang Anda so Islami, Anda menggunakan fatwa atau pandangan dari Amerika yang mengatakan Indonesia ini khilafah. Kan Anda tahu sendiri, Amerika ini banyak menggunakan Islam untuk mengganggu umat Islam di negara Islam. Jangan-jangan Anda ini juga kaki tangan Amerika. Kok Anda seorang Islam, tapi ini hari Anda mengambil fatwa atau pandangan dari orang Amerika yang mengatakan tahun 2005 akan khilafah. Khilafah dari mana? Dan Anda mengutip kata
Turki Ottomani dalam 100 tahun itu akan berganti, roda berputar. Bisa jadi terjadi, mungkin yang bawah naik ke atas. Justru keberadaan Jokowi itu bagi saya apa? Inilah 100 tahunnya untuk Indonesia. Kita dikasih presiden yang baik, yang amanah, nggak korupsi. Insya Allah, Jati akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Kalau Anies ini semua buntu, lah, kenapa Bapak seorang manajerial pernah wakil presiden, kok Bapak mengeluh-elukan Anies orang yang bagi saya itu gagal memimpin? Kan Bapak dengan kenal Jokowi, harusnya Bapak dukung yang bersama Jokowi, yang sudah membuat negeri ini lebih baik. Terus juga si Was mengatakan, saya nggak ikut politik. Loh, Anda tuh bicara sudah politik. Anda mendukung Anies itu politik. Jadi berpolitik nggak harus dapat kekuasaan, enggak. Dan Anda mengatakan apa? Bisa menjadikan orang naik. Loh, boleh silahkan ada ceramah, tapi jangan bawa-bawa Islam. Karena Anda Pak Somad bukan mewakili otoritas langit. Jangan jual-jual agama terus. Kenapa? Saya juga Muslim. Banyak orang juga Muslim. Mungkin banyak juga tokoh Hindu nggak suka sama Anda. Jadi Anda nggak usah mewakili kok bicara sesuatu bawa nama ayat Quran, enggak. Anda nggak mewakili Islam yang sempurna. Begitupun juga NU, dia cuma nggak ada seserampangan seperti Anda. Anda lagaknya duduk seperti saya bisa menentukan Indonesia, saya bisa memengaruhi. Enggak, lawan saya Pak. Apa sih yang sudah Anda pilih kan? Gagal semua. Anda dulu sampai gimana dengan Pak Prabowo, ternyata Anda cuma ngelabui Pak Prabowo nggak sampai juga. Karena kalau mungkin dulu komunis Cina itu sudah almarhum, bagi saya komunis kan tuh ya seperti Anda nih, komunis bertopeng agama, ingin merubah Pancasila. Keduanya sama saja, ingin mengganggu Pancasila. Kembali ke Yusuf Kala, kenapa kok Anda harus nunduk kepada Anies, bawa sana kemari Anies? Bapak Wakil Presiden, nanti saya ini punya kecurigaan, Bapak ini menaikkan Anies hanya untuk kepentingan Bapak. Kok dari awal Bapak, terus Anies ini apa yang mau Bapak sebutkan Anies prestasi ini? Megang DKI aja semua janjinya nol. DP 0, naturalisasi 0, OKOC 0, apa yang nggak nol semua? Dipaksakan dengan Formula E yang bukan janjinya, cuma balapan sehari ngabisin duit ratusan miliar. Kegiatan sporadis gini Pak, seminggu hilang, ternyata sekarang apa? Formula E ini rame sebelum terjadi. Setelah terjadi acara ini hilang, dilupakan tanpa bekas. Coba kalau dia tuh kerjaan DP 0 semuanya, seperti dulu dikerjakan oleh Jokowi dan Ahok, ada terus diagungin orang. Ada MRT, ada Semanggi, ada Waduk Pluit, banyak lah. Kalau saya mau nyebut kinerjanya Jokowi Ahok, butuh waktu yang panjang. Anda bukan mewakili Islam yang sempurna, yang bisa mewakili Islam. Sebaliknya, memiliki otoritas. Otoritas langit itu adalah selain gak boleh, karena belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sedih, ada satu perkataan teman musuh Anda itu. Ya diam aja. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai Muslim, karena afiliasi Islam. Dan kedua, dia ingin mengganggu Pancasila. Keadaan Prabowo itu kemarin apa? Di belakang itu ada anda-anda ini semuanya. Mungkin Prabowo itu masih baik nasionalisme, tapi karena di belakangnya gerbongnya anda-anda semua, akhirnya ada kelompok-kelompok nasionalis menganggap Prabowo itu juga sejenisnya. Nah itulah, kita ini harus berhati-hati. Saya mintalah, seperti Bahtiar Nasir ini, janganlah Anda ini berlagak paling Islam. Anda merasa alumni Timur Tengah Indonesia, gak usah lah sok bawa alumni Pak. Biasa-biasa aja, kalau Bapak mau bicara tentang NKRI boleh. Jadi jangan sekali-sekali lah. Saya bilang Anies juga, Anda ini hidup di sini semua, jangan rusak falsafah Indonesia. Jangan dibawa terus agama. Maaf, mungkin Pak Anies dulu laku jual agama waktu pilkada DKI karena lawannya Ahok etnis minoritas dan agama minoritas. Ini hari Anda berhadapan dengan Muslim, dan lawan Anda nanti bukan berarti terus Islamnya di bawah Anda. Tidak, bisa jadi Islamnya dia mungkin lebih baik. Jadi jangan melihat Islam itu identik Arab. Kalau sudah Arab tuh Islam tuh enggak. Apalagi gaya Anda itu waktu dialog dengan orang PKS acara Formula One, kok Anda berbicara bahasa Arab? Tabarakallah, saya bukan anti bahasa itu. Bapak ini gubernur DKI, nggak usah terus bawa agama tabarakallah. Bukan itunya. Saya malah khawatir Pak, itu bahasa tabarakallah itu cuma Anda jual untuk politik.
untuk supaya orang tuh melihat Anda tuh Islam. Ini yang paling menjijikkan sebetulnya.